ketika seseorang melintasi titik sirat adalah sebuah jembatan yang sangat jauh, di mana di bawah jembatan tersebut merupakan neraka, akan dipertanyakan pada 7 pemeriksaan. Yang pertama, ketika kita melintasi titik sirat akan dipertanyakan tentang ketauhidan. Di sanalah tempat Allah Ta'ala bertanya kepada kita, Man Rabbuka wa man nabiyuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Pernahkah di dalam dunia ini kita belajar? Tidak dengan semata-mata kita bisa mengatakan Allahu Rabbi di dunia ini, kelak hari akhirat kita mampu menjawabnya. Pernahkah kita kenalkan Allah Ta'ala? Bagaimana kita kenal Allah Ta'ala? Para ulama bersepakat, kenal Allah Ta'ala dengan mengenal sifat-sifatnya. Mana yang wajib pada Allah, mana yang mustahil pada Allah, pula mana yang harus terhadap Allah. Kita semuanya sudah bisa wajib 20, mustahil 20, harus yang 1. Pada Rasul juga ada 4 yang wajib, mustahil ada 4, harus yang 1. Semuanya 50. Apa sudah bisa, sudah iman kita? Pendapat ulama kita masih dikatakan dengan taklid. Baru benar-benar mukmin yang sempurna kita mengenal Allah Ta'ala, mengenal sifat Allah Ta'ala, pula mengenal dalil persifat-sifat yang wajib pada Allah Ta'ala. Semua itu sudah bisa, insya Allah nanti ketika kita melintasi titik sirat, tepatnya pada persoalan yang pertama, kita akan terlepas. Bila mana tidak, nanti akan terjerumus ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi minha. Yang kedua, ketika kita melintasi titik sirat, persoalan yang kedua akan diperiksa pada kita adalah tentang salat 5 waktu. Itulah hari yang tidak berguna lagi mulut kita. Hari yang Allah Ta'ala pertanggungjawabkan pada anggota kita. Hari yang Allah Ta'ala guncikan mulut kita. Hari itu akan menaik saksi oleh tangan-tangan kita. Hari yang menaik saksi oleh kaki-kaki kita. Pernahkah kita salat 5 waktu di atas muka bumi ini? Kalau tidak, maka kita akan terpeleset ke dalam neraka. Seberapa lama kita terpeleset dalam neraka? Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan, 1 salat kita tinggalkan, kita akan diazab dalam neraka selama 300 tahun. 1 hari di dalam hari akhirat itu adalah 1000 tahun di dalam dunia. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi minha. Terkadang hari ini kita bisa menipu terhadap orang yang menganjurkan kita terhadap salat. Nah, silahkan salat. Mama, saya sudah salat. Bisa kita tipu. Tapi hari itu tidak ada lagi berkata dengan mulut. Pernahkah tangan kita bersuci untuk salat 5 waktu? Pernahkah kaki kita berjalan ke masjid ketika azan berkumandang? Pernahkah dahi kita sujud di tempat yang sujud ketika salat? Bila itu ada, maka kita akan terlepas. Bila itu tidak ada, maka kita akan terpeleset ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman hadamaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Orang yang melakukan salat itulah orang yang menegakkan agama. Sedangkan orang yang meninggalkan salat itulah orang yang meruntuhkan agama. Kita terkadang terpikir dalam hati kita. Kita terpikir bahwa suatu saat akan datang orang-orang barat. Akan melanggarkan kita terhadap perintah Allah. Tapi harus kita ketahui, orang yang meruntuh agama yang sesungguhnya adalah orang-orang yang meninggalkan salat. Apabila pondasi agama kita kuat, maka seluruh ibadah-ibadah pun akan terasa mudah. Apabila pondasi ini tidak benar, maka seluruh ibadah-ibadah itu pun kita akan terasa berat. Seberapa banyak hadirin orang yang bisa mendapatkan harta, orang yang dipersinggahkan harta oleh Allah Ta'ala,
Orang memiliki pendapatan perharinya ratusan, bahkan jutaan, tetapi ketika kotak amal berjalan di depannya, tidak serupiah pun yang ditaruh kepadanya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang meninggalkan salat. Betapa banyak hadirin orang tua kita yang terkadang orang yang tidak mendapatkan penghasilan, hanya dikasih oleh anak saja 10-20 ribu saja. Akan tetapi beliau adalah orang yang sering mengerjakan salat, orang yang menjaga salat. Setiap kotak amal berada di depannya, selalu ada sesuatu yang ditaruh ke dalamnya. Kenapa? Karena pondasi agama kuat. Kalau pondasi kuat, maka seluruh ibadah akan ikut. Apabila pondasi tidak baik, maka seluruh ibadah yang kita lakukan akan terasa berat bagi kita. Ini adalah pertanyaan yang kedua ketika kita melintasi titik siratal mustaqim. Yang ketiga, ketika kita melintasi titik sirat, pertanyakan kita tentang zakat. Pernahkah kita salurkan zakat di dunia ini? Dari ternak yang pernah sampai nisab dan sampai tahun yang kita miliki. Lembu pernah kita ternak sampai 30. Kambing pernah kita pelihara sampai 40. Kita pernah berniaga sampai nisab. Kita pernah berzuruk sampai nisab. Pernahkah kita lakukan itu sesuai dengan ilmu? Maka apabila kita pernah melakukan itu sesuai dengan tuntutan, kita akan terlepas kita pada pemeriksaan kita ketika kita melintasi titik sirat. Apabila tidak terlepas pada permasalahan itu, maka kita akan terpeleset dalam neraka, akan diazab dalam neraka seberapa dosa yang pernah kita lakukan tentang hal itu. Yang keempat, ketika kita melintasi titik sirat, diperiksa kepada kita tentang kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita. Di mana dalam setahun ada sebuah bulan yang sangat mulia, yang Allah Ta'ala perwajibkan kita adalah puasa Ramadan. Pernah kita lakukan puasa Ramadan? Merupakan sebuah amalan yang cukup istimewa daripada Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala berikan dalam sebuah bulan yang cukup mulia. Apabila pernah kita lakukan, maka kita akan terlepas daripada pemeriksaan tersebut. Maka apabila tidak, kita akan terpeleset ke dalam neraka. Ibadah puasa yang Allah Ta'ala perintah bukanlah sebuah ibadah yang biasa. Tuntutan Allah Ta'ala kepada orang yang berpuasa, apabila tidak mampu kita berpuasa, halangan, wajib kita qadha. Bahkan wajib kita lunaskan kifarah fidyah sebab akhir qadha puasa apabila kita tinggalkan lambat qadha dalam setahun. Begitu kewajiban kepada kita. Seberapa banyak hadirin yang telah pernah kita sia-siakan amalan ibadah puasa. Kadang-kadang kita bersibukkan diri di dalam dunia ini demi rumah. Kita bersibukkan diri di dalam dunia ini demi anak. Tapi kita sia-siakan perintah Allah Ta'ala terhadap ibadah puasa Ramadan. Dalam bulan Ramadan kita tidak meluangkan waktu untuk beribadah, untuk puasa. Tapi apabila kita keluar dalam bulan Ramadan, lebih-lebih lagi terkadang tidak ada waktu. Seberapa yang telah kita lakukan dan seberapa yang telah kita tinggalkan terhadap puasa Ramadan. Apabila ini belum kita qadha hingga kita ajal tiba, maka kita tidak akan terlepas pada pemeriksaan yang keempat. Kita akan diazab oleh Allah Ta'ala terhadap dosa tinggal puasa yang pernah kita tinggalkan. Mampu kita jawab pada persoalan yang tersebut, kita akan bisa kita melintasi kepada persoalan berikutnya. Apabila tidak mampu, maka kita akan diazab oleh Allah. Na'udzubillah. Pada pemeriksaan yang kelima, pernahkah Allah Ta'ala persinggahkan harta yang banyak kepada kita, yang mampu untuk kita berangkatkan haji? Maka ini akan diperiksa oleh Allah Ta'ala. Sudahkah kita lakukan haji? Bila tidak, maka kita akan terjerumus dalam neraka. Bila mampu, bila sudah kita lakukan hal tersebut, maka kita akan terlepas pada persoalan tersebut untuk menempuh persoalan berikutnya. Yang keenam, akan dipertanyakan kepada kita ketika kita melintasi titik sirat adalah
tentang kezaliman. Semuanya kita sudah beres. Di dalam dunia kita sudah belajar. Salat pun kita tidak pernah tinggal. Zakat pun tidak pernah kita sia-siakan. Puasa pun kita pernah melakukannya. Haji pun kita lakukannya. Tapi kita pernah berbuat kezaliman terhadap makhluk Allah. Kita pernah menganiaya manusia. Maka kita meskipun alim, meskipun semuanya sudah terlepas, tapi kita ada kezaliman, kita pun akan terseret ke dalam neraka ketika kita melintasi titik sirat. Yang ketujuh, yang terakhir, yang akan diperiksa kita ketika kita melintasi tentang kesucian.